Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang prediksi soal sinonim untuk tes intelijensi umum atau TIU pada tes CPNS dan P3K. Ya, jadi ini kita akan membahas tentang trik-triknya mengerjakan soal sinonim tersebut. Langsung saja ke materi. Di sini kita akan membahas tentang trik mengerjakan soal sinonim dalam soal TIU PNS ataupun P3K. Jadi sinonim tersebut adalah persamaan kata, ya, yang mana tujuannya untuk mengukur perbendaharaan kata yang dimiliki. Jadi di sini kita dites untuk seberapa jauh atau seberapa banyak perbendaharaan kata yang dimiliki. Di sini nanti ada beberapa triknya untuk mengerjakan soal sinonim. Triknya adalah yang utama, hindari kata yang sama atau mirip dalam penulisan atau pengucapan. Jadi kalau menurut Anda itu ada soal yang pilihannya adalah sama atau mirip, itu berarti bukan jawaban yang tepat. Itu adalah pengecoh, ya. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca koran atau berita atau sejenisnya. Jadi kemampuan literasi kita diasah di sini. Semakin kita banyak perbendaharaan kata, kita akan semakin mudah untuk mengerjakan soal sinonim tersebut. Dan juga ini yang penting juga, perbanyak mencari arti kata dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, membaca koran, berita, dan juga jangan lupa tambah dengan membaca KBBI. Kemudian sinonim itu banyak sekali yang menggunakan kata serapan, ya, entah dari bahasa Inggris, bahasa Arab, ataupun bahasa daerah, mungkin bahasa Jawa, itu ada di soal sinonim yang kemungkinan akan keluar. Dan juga yang gak kalah pentingnya, ketika soalnya berwujud atau berbentuk kata kerja, maka jawabannya juga adalah berupa kata kerja. Ketika soalnya kata sifat, nanti jawabnya juga harus kata sifat. Sama juga kata keterangan nanti juga diikuti dengan jawaban kata keterangan. Kata benda itu diikuti juga dengan kata benda. Jadi kalau soalnya itu kata kerja, jangan sampai Anda menjawab dengan kata sifat, itu pasti salah, ya. Walaupun ada pilihan jawaban itu bermacam-macam bentuk katanya. Coba kita lihat di sini. Ada kata beranjak. Beranjak tersebut adalah kata kerja. Karena bentuknya kata kerja, nanti berarti jawaban yang tepat harus berupa kata kerja. Di sini ada kata beranjak, kita diminta untuk mencari sinonimnya. Menginjak, berbeda, melangkah, beranak pinak, dan ajakan. Sekali lagi, beranjak itu adalah kata kerja. Jadi kemungkinan yang bisa menjadi jawabnya adalah A, menginjak, kemudian C, melangkah, dan D, beranak pinak. Seperti itu yang dimaksud dengan antara bentuk kata soal dan kata jawaban harus sama. Di sini kita memilih jawaban melangkah. Beranjak itu sinonim atau makna terdekatnya adalah melangkah, ya, dari semua pilihan jawaban ini. Next, kemudian ini ada beberapa jenis contoh soal yang akan kita bahas, yang kita berikan latihan soalnya. Yang pertama adalah deviasi. Nah, deviasi ada 5 pilihan jawaban: delegasi, penyimpangan, hadiah, preposisi, dan kode etik. Ingat, untuk sinonim itu hindari kata yang mirip. Di sini ada beberapa yang mirip. Yang pertama delegasi, ini kita hapus karena sama, ada berakhiran dengan asi, itu kan mirip. Kemudian ada juga yang kita hapus lagi, preposisi, karena di sini juga berakhiran dengan si, itu adalah pengecoh. Jadi masih ada 3 pilihan jawaban: penyimpangan, hadiah, dan kode etik. Sekarang kita buka kamus. Deviasi itu apa? Deviasi adalah penyimpangan. Nah, jadi kita memilih dengan jawaban yang B, penyimpangan. Ingat ya, tadi sudah ada yang kita hapus karena mereka mirip tulisan ataupun pengucapannya. Yang contoh kedua adalah kata naif. Di sini kita diminta untuk mencari sinonimnya, persamaan dari kata naif. Ada pilihan 5 buah jawaban. Ada bodoh, malu, pernikahan, religi, dan akal pikiran. Kata naif itu adalah sering kita ucapkan. Hal naif misalnya, apa atau hal naif tersebut? Nah, jadi hal naif itu sering kita ucapkan, tapi apakah kita tahu artinya atau belum, kita belum tahu, belum paham mungkin, ya. Nah, setelah kita buka KBBI, naif itu adalah
kita ambil yang ada kata sini bodoh. Ya, naif itu adalah bodoh. Jadi ketika kita bilang hal naif itu berarti adalah hal bodoh. Di sini ada pilihan jawabannya yaitu A, bodoh. Kemudian ada juga contoh soal yang lain. Yang ketiga ada kata mobilitas. Ya, ingat itu langsung kita tahu ada kata mobil. Mobil itu bagaimana toh? Nah, di sini ada 5 buah pilihan jawaban. Mentalitas, demonstrasi, massa, motivasi, dan gerakan. Kita dengarkan kata mobilitas. Mobil itu kita sering dengar. Ya. Mentalitas kita hapus karena apa? Ada kesamaan kata. Ya. Mentalitas, mobilitas sama di situ. Jadi untuk mentalitas kita hapuskan. Kemudian motivasi juga kita hapuskan karena apa? Karena lihat di sini mobil, di sini adalah moti lah. Jadi yang mirip, yang sama itu berarti jawaban yang salah. Jangan dipilih ya, nanti malah nggak dapat nilai. Ketika kita buka KBBI, mobilitas intinya adalah bergerak, berpindah-pindah ataupun gerak perubahan. Nah, kita tahu mobil itu kan bergerak-gerak ya, kemana-mana. Mobil itu berarti bergerak. Nah, jawaban paling tepat adalah gerakan. Mobilitas kita sering dengar dengan kata mobile phone. Berarti ada apa itu? Handphone itu dulu namanya adalah mobile phone karena apa? Teleponnya bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau ada istilah mobil itu berarti berhubungan dengan gerakan-gerakan. Ya, mobilitas massa berarti gerakan massa kayak gitu. Ya. Kemudian contoh keempat adalah utilitas. Itu apa persamaannya? Unik, kualitas, manfaat, universal, dan kesadaran. Kita lihat di sini ada yang sama nggak? Ada, kualitas. Itu berarti salah. Ya, karena berkaitan dengan tas sama, berkaitan dengan tas. Ada lagi universal. Kenapa kok salah? Depannya utilitas sama universal. Uninya sama. Nah, itu berarti yang kita pilih sebagai sebagai jawaban salah. Jangan dipilih. Nah, dalam artinya utilitas adalah faedah, kegunaan, dan manfaat. Jadi di sini utilitas itu kita pilih yang manfaat. Utilitas itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Apa? Utility, yang berarti manfaat atau guna. Ya. Jadi kalau ada kata utilitas, ingat artinya adalah manfaat. Kita lihat lagi yang kelima adalah doktrin. Doktrin itu apa toh? Nah, ada pilihan kesehatan, ajaran, dokumen penting, peneliti, dan kepentingan. Ini ada yang kata yang mirip. Nah, lihat. Kesehatan, karena apa? Dok mesti mikirnya dia adalah berhubungan dengan kesehatan. Ingat ini pengecoh. Karena orang awam taunya ada kata dok itu berarti adalah dokter. Jadi kesehatan hubungannya. Juga ada lagi dokumen penting. Apa? Dialog dengan dok itu dikiranya dokumen. Nah, itu adalah salah, jangan dipilih. Nah, kita lihat doktrin nanti adalah ajaran. Langsung ya kita jawab adalah ajaran doktrin tersebut. Ya. Contoh lagi. Ada lagi soal yang keenam, interim. Ada beberapa pilihan jawaban, wakil, kementerian, orang dalam, sementara, dan penghentian. Nah, interim ini kalau kita lihat sering dengar kita lihat ya, Jaksa Agung ad interim, atau juga ada Menko Polhukam ad interim. Itu artinya apa toh? Ad interim secara bahasa, secara KBBI adalah sementara atau sementara waktu. Jadi kalau ada istilah Jaksa Agung ad interim, itu berarti dia adalah Jaksa Agung sementara. Menko Polhukam ad interim berarti dia adalah Menko Polhukam yang sementara. Jadi jawabannya sudah terlihat adalah yang D, yang sementara. Interim itu adalah sementara. Dan di sini yang terakhir ada kata imunitas. Ini sering sekali kita dengar kata imun. Apakah kesehatan, sayuran, kekebalan, kehormatan, ataupun kekakuan? Kita sering dengar kata imun, tapi kita kadang-kadang belum tahu apa artinya imun itu. Imun artinya adalah kekebalan. Ya, di sini ada kekebalan. Imunitas tubuh berarti adalah kekebalan tubuh. Itu ya triksnya untuk mengerjakan beberapa soal sinonim. Next time nanti akan kita bahas contoh sinonim yang lebih banyak lagi untuk referensi kita agar nanti sukses dalam tes P3K ataupun tes CPNS. Demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ingat, selalu berdoa, selalu berusaha, pasti
kita akan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.